Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Andriani dengan NIM 2020008170 dari kelas 3A05 Manajemen. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Analyzing Work and Designing Job atau analisis dan perancangan pekerjaan. Next. Pengertian analisis pekerjaan. Pada hakikatnya, semua orang yang menduduki jabatan manajerial atau pejabat negara sekalipun adalah sumber daya manusia juga. Berarti, dalam suatu organisasi atau negara diperlukan keberadaan sekelompok orang-orang analisis pekerjaan yang bertugas melakukan analisis terhadap atau suatu atau semua pekerjaan yang ada. Jadi, setiap pekerjaan ada orang yang mengerjakannya. Jangan sampai pekerjaan itu tidak beraturan atau tidak ada yang mempertanggungjawabkannya. Sehingga tercapai tujuan organisasi atau negara, di antaranya usaha dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Jika di perusahaan atau suatu organisasi pekerjaan tersebut sering kita kenal dengan manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Dengan demikian, pada intinya analisis pekerjaan adalah mendapatkan orang yang tepat pada suatu pekerjaan tertentu, sesuai dengan kemampuan, analisis dan pengalaman dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi hal ini dapat menghindari hal-hal yang kurang menguntungkan bagi perusahaan. Tujuan analisis pekerjaan: menciptakan SDM yang handal dalam menghadapi tantangan teknologi modern, merasakan kenyamanan dalam bekerja, bermartabat, dan berkeadilan di dalam suatu perusahaan. Perlu disadari bahwa tujuan lembaga, organisasi, atau perusahaan dengan perencanaan SDM yang berorientasi pada hasil analisis pekerjaan adalah untuk mewujudkan eksistensi, efektivitas, dan efisiensi, serta produktivitas dalam mencapai tujuan atau sasaran perusahaan seperti yang telah ditetapkan dalam program perencanaan. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen SDM untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada informasi analisis pekerjaan adalah sebagai berikut. A. Evaluasi peran lingkungan terhadap pekerjaan individu. B. Kaji kembali kemungkinan ada persyaratan yang kurang using. Kaji kembali kemungkinan ada persyaratan kerja yang using. C. Ciptakan peraturan yang dapat menguntungkan semua pihak. D. Rangan kebutuhan SDM masa depan. E. Sesuaikan antara jumlah pelamar dan pekerjaan yang tersedia. F. Rancangan kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk karyawan baru maupun karyawan yang sudah berpengalaman. G. Rancangan rencana pengembangan potensi karyawan. H. Tentukan standar kerja atau prestasi yang realistis. I. Penempatan karyawan hendaknya sesuai dengan mintanya. J. Menempatkan karyawan harus sesuai dengan keahliannya. K. Memberikan kompensasi secara wajar. Pengumpulan informasi analisis pekerjaan. Sebelum pengumpulan informasi dilakukan, perlu dijelaskan terlebih dahulu kepada karyawan yang akan melakukan analisis pekerjaan. Penjelasan ini sangat diperlukan agar informasi dapat diperoleh selengkap dan sebaik mungkin, karena nantinya akan digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bidang SDM. Ada 4 metode dasar yang dapat digunakan secara terpisah atau kombinasi data dalam pengumpulan informasi analisis pekerjaan, yaitu pengamatan, wawancara, daftar pertanyaan, catatan atau buku harian pekerjaan, informasi dari karyawan yang lebih senior, dan temuan auditor. Pada setiap metode ini, informasi tentang pekerjaan dikumpulkan dengan kemudian dipelajari dalam kaitan dengan tugasnya. Analisis pekerjaan seperti ini dikenal sebagai berorientasi tugas. Pada sisi lain, suatu pekerjaan dapat dianalisis dalam kaitannya dengan perilaku atau apa yang dikerjakan adalah karyawan yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Hal ini dikenal sebagai analisis pekerjaan
berorientasi kerja. Sistem analisis pekerjaan. Dalam jaringan sistem informasi pekerjaan, sistem informasi sumber daya manusia adalah desain pekerjaan menunjukkan bagaimana cara SDM yang profesional diperluas dalam Departemen Informasi SDM sebagai basis dasar untuk menerapkan analisis pekerjaan yang menyediakan pelayanan lebih baik dalam pelaksanaan tugas-tugas manajer atau pimpinan. Kemudian, bagian tersebut diamanatkan atau ditujukan untuk bahan informasi sumber daya manusia serta konsekuensi dari pengelolaannya. Misalkan pekerjaan memberikan perhatian bahwa kegiatan SDM mencakup permasalahan yang luas dan kompleks. Pekerjaan SDM memperhatikan masalah analisis pekerjaan yang memberikan informasi tentang sistem kerja sama, evaluasi, dan perorganisasiannya. Analisis pekerjaan terkait erat dengan hukum diskriminasi melalui keputusan Mahkamah Agung. Mutu analisis pekerjaan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi sering menjadi suatu faktor penentu yang utama. Apakah organisasi itu telah bertindak dengan baik? Atas dasar keputusan pengadilan, suatu analisis pekerjaan yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Menghasilkan suatu deskripsi tugas yang jelas, frekuensi dan pentingnya tugas perilaku harus ditaksir, harus mempertimbangkan suatu penilaian akurat mengenai pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain yang diperlukan dalam pekerjaan, harus menghasilkan informasi tentang hubungan antar tugas pekerjaan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain untuk masing-masing tugas pekerjaan. Analisis pekerjaan sangat membantu organisasi terutama pada kegiatan berikut, yaitu rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan karir, kompensasi, perencanaan strategis. Dengan demikian, jelaslah bahwa penggunaan analisis pekerjaan yang potensial meliputi keseluruhan aktivitas SDM. Langkah-langkah analisis pekerjaan. Proses analisis pekerjaan melalui sejumlah langkah-langkah dengan asumsi bahwa analisis pekerjaan yang diselenggarakan di dalam suatu perusahaan berkelanjutan dengan perusahaan yang telah siap beroperasi. Langkah pertama, menyediakan suatu pandangan yang luas bagaimana masing-masing pekerjaan berkait dengan perusahaan secara keseluruhan. Langkah kedua, untuk menentukan bagaimana analisis pekerjaan dari informasi rancangan pekerjaan akan digunakan. Langkah ketiga, melibatkan penggunaan dari teknik analisis pekerjaan yang bisa diterima. Langkah keempat, mengumpulkan informasi yang digunakan. Langkah kelima, untuk mengembangkan suatu deskripsi tugas. Langkah keenam, mempersiapkan tugas spesifikasi pekerjaan. Teknik analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan kegiatan pengumpulan data tentang pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi dan kemudian dianalisis untuk berbagai keperluan. Berhubung jenis data dan informasi sangat banyak jenisnya, maka penggunaannya dapat dipakai untuk tujuan yang sama atau berbeda. Untuk menganalisis pekerjaan diperlukan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan serta pengalaman yang cukup agar tugas ini tidak menimbulkan distorsi informasi yang menyebabkan perencanaan SDM tidak dapat dalam pelaksanaannya. Ada beberapa metode pengumpulan data seperti pengamatan, tanya jawab, pengisian, daftar pertanyaan, serta catatan harian. Untuk itu, analisis perlu memilih metode yang dianggap terbaik atau kombinasi optimal dari metode yang ada. A. Pengamatan, B. Wawancara, C. Pandangan pejabat, atasan langsung atau karyawan senior, D. Daftar pertanyaan, E. Catatan harian pekerjaan karyawan, F. Teknik kombinasi. Deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah hasil analisis pekerjaan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menghimpun dan mengelola informasi mengenai pekerjaan. Manfaat deskripsi pekerjaan untuk menentukan
ringkasan pekerjaan dan tugas-tugas, situasi dan kondisi kerja, persetujuan. Sejalan dengan memasuki era globalisasi, dengan banyaknya perubahan terjadi akhir-akhir ini, kebutuhan terhadap deskripsi pekerjaan juga semakin meningkat. Perubahan ini meliputi restrukturasi organisasi dalam jumlah besar, kebutuhan untuk menerapkan cara-cara kreatif dan baru untuk memotivasi dan memberikan penghargaan karyawan, tingkat kecepatan pengembangan teknologi yang mengubah lingkungan pekerjaan, peraturan ketenagakerjaan yang lebih ketat. Aplikasi analisis pekerjaan. Sesuai atau tidaknya teknik pengumpulan informasi yang digunakan dalam analisis pekerjaan harus diukur dengan aplikasi informasi yang diperoleh. Maksudnya adalah satu atau gabungan beberapa teknik dapat dikatakan berhasil bila manfaat untuk meningkatkan kualitas SDM, sehingga setiap karyawan yang ada dalam perusahaan mampu lebih mengoptimalkan kontribusinya ke arah pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Dengan demikian, teknik manapun yang digunakan harus mampu memberi kontribusi nyata dalam hal ini. Merumuskan uraian pekerjaan, menetapkan standar prestasi kerja, merumuskan spesifikasi pekerjaan, memperkecil kemungkinan gap antar keinginan karyawan dengan perusahaan, membuat sistem informasi sumber daya manusia. Metode baru analisis pekerjaan. Beberapa metode baru muncul dengan mendapat perhatian beberapa praktisi. Dengan melakukan penelitian dan aplikasi selama lebih dari 25 tahun, penempatan aplikasi masalah menjadi metode tersebut mendapat langkah maju yang besar. Mereka menggolongkannya ke dalam pendekatan peristiwa genting, skala penilaian tingkah laku, C. ukuran dan kedudukan pengelolaan, D. analisis posisi daftar pertanyaan, E. The Hay System. Hubungan analisis pekerjaan dengan SDM. Analisis pekerjaan dalam suatu perusahaan dalam mewujudkan eksistensinya untuk mencapai tujuan memerlukan sejumlah karyawan yang mampu secara efektif dan efisien melaksanakan seluruh volume kerja. Untuk itu diperlukan perencanaan SDM. Syarat individu berupa penyusunan syarat-syarat atau spesifikasi bagi suatu pekerjaan. Memilih tugas atau struktur pekerjaan meliputi usaha mengalokasi dengan menrestrukturisasi kegiatan-kegiatan pekerjaan di berbagai kelompok. Tafsiran potensi meliputi kegiatan memperkirakan kemampuan dan potensi yang dimiliki karyawan terhadap suatu jenis pekerjaan. Penilaian tugas merupakan suatu penilaian sistematis yang dilakukan oleh supervisor terhadap prestasi pekerjaan dari pekerja. Evaluasi pekerjaan merupakan suatu prosedur pengklasifikasian pekerjaan berdasarkan kegunaan masing-masing di dalam organisasi dan dalam tenaga karya luar yang terkait. Rancangan pekerjaan. Yang pertama yaitu kerangka rancang pekerjaan. Yaitu rancangan pekerjaan yang kurang baik akan memberikan produktivitas rendah, karyawan sering berpindah, ketidakhadiran, keluhan, sabotase, perpecahan, dan problem lainnya. Dengan demikian, elemen atau unsur-unsur yang mempengaruhi rancang pekerjaan adalah unsur organisasi, unsur lingkungan sekitar, dan tingkah laku. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi rancangan pekerjaan.
Terdapat 3 faktor umum atau utama yang mempengaruhi rancangan pekerjaan, yaitu pertama faktor organisasional, kedua faktor lingkungan, ketiga faktor keperilakuan. Selanjutnya yaitu teknik rancang ulang pekerjaan. Rancang ulang pekerjaan dimaksudkan agar karyawan tidak mengalami kebosanan. Jika pekerjaan berlangsung lama dapat berakibat negatif terhadap kehidupan karyawan seperti apatisme, tidak peduli, motivasi rendah, bahkan kemungkinan berhenti kerja. Yang terakhir yaitu peran SDM dalam merancang pekerjaan. Peran sumber daya manusia dalam mendesain pekerjaannya adalah hubungan yang sangat dinamis. Jadi, masukan-masukan atau pikiran-pikiran yang cerdas tidak hanya bersumber dari majikan atau perusahaan karyawan, tapi juga hak-hak mereka untuk berperan aktif dalam merancang pekerjaan. Rancangan pekerjaan merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia. Oleh karena itu, harus dilakukan dengan syarat bermodalkan pengetahuan spesifik yang tinggi di kalangan manajer atau karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Departemen SDM harus dapat membantu para manajer dan para stafnya, para pengguna SDM dan jaringan sistem informasi sumber daya manusia untuk memberikan informasi tentang pekerjaan, serta mengembangkan prinsip perencanaan desain pekerjaan, bagaimana mencari solusi dan memberikan informasi untuk menyelesaikan kesulitan yang muncul merupakan tantangan dalam dunia kerja. Analisis pekerjaan dapat diaplikasikan sebagai alat untuk merencanakan SDM pada tingkat manajerial, profesional, dan teknikal. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.